We come to you early this morning. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. We seek a blessing. Kami mencari berkat-Mu. We thank you for the sacrifice of your Son. Kami mengucap syukur atas pengorbanan yang Kau berikan dari anak-Mu Yesus Kristus. We thank you for the gift of your Holy Spirit. Kami mengucap syukur atas karunia Roh Kudus kepada kami. We ask for your guidance into the truth, Kami memohon tuntunan-Mu di dalam kebenaran, that we may know you more and that we may share you with others. agar kami dapat mengetahui Engkau lebih lagi dan kami dapat datang menghadiri tahta kasih karunia. We pray this in the name of Jesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Good morning. Selamat pagi. Salamat pagi. Good morning. Many of you don't know me, but I'm actually a physician. Banyak mungkin dari saudara yang belum mengenal saya. I'm not a pastor, Saya bukan seorang pendeta and my training is in family medicine. dan training yang saya miliki adalah di dalam pengobatan kepada keluarga. Family medicine is a little bit different from a general practitioner. Pengobatan keluarga adalah sedikit lebih berbeda daripada praktek-praktek kedokteran pada umumnya. Because we have extra 2 years of training that trains us to take care of patients all the way from very young to very old. Jadi kami memiliki ekstra 2 tahun untuk dilatih dengan khusus untuk dapat merawat pasien mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. And every day at work, people come to me because they have problems. Dan setiap hari orang-orang datang kepada saya karena mereka memiliki masalah. But they don't come to me because of the problems, they come to me because they want a solution. Tetapi dia datang kepada saya bukan karena mereka punya masalah, tetapi mereka menginginkan sebuah jalan keluar. They're sick and they want to be well. Mereka sakit dan mereka ingin untuk sembuh. Many of my patients want a treatment that acts very quickly. Many of my patients want a treatment that is very fast. Beberapa dari pasien saya yang hanya mendapatkan 1 atau 2 treatment dan itu sangat cepat. They want to just take a pill and make their problem go away. Mereka hanya mau meminum sebuah pil dan masalah mereka selesai. But they don't realize that it's not a medicine that they lack. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa bukan pengobatan seperti ini yang mereka perlukan. It is knowledge that they lack. Mereka sangat kekurangan akan pengetahuan. Because if they had a problem and I gave them a pill, the pill might make their problem go away for a short time. Tetap karena pada saat mereka punya masalah dan mereka mengambil sebuah pil itu hanya akan menghilangkan masalah mereka dalam sesaat. But what happens when the medicine runs out? Tetapi apa yang terjadi pada saat efek dari obat itu sudah hilang? Many times their problem can come back. Dan banyak waktu problem itu bisa datang kapan saja. It's because they lack the knowledge and they don't know what caused their problem. Karena mereka kekurangan pengetahuan dan mereka sebenarnya tidak tahu apa penyebab utama daripada masalah mereka. Wouldn't it be better if we could give people something that would help them for the rest of their lives? Itu akan lebih baik apabila kita bisa memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menyelesaikan masalah mereka untuk sepanjang hidup mereka. It would be better than just giving them a temporary treatment that runs out very quickly. Itu lebih baik daripada hanya memberikan mereka treatment yang singkat yang hanya menyebabkan penderitaan mereka pergi sesaat. But what could I give them that could last a long time? Jadi apa yang akan saya berikan kepada mereka dalam waktu yang lama? I could give them knowledge about their health and that would help them to live healthier. Saya dapat memberikan mereka pengetahuan tentang kesehatan dan mereka bisa memutuskan untuk hidup lebih sehat. Many times that knowledge could help to reverse their medical problem. Dan pengetahuan itu dapat membantu mereka, menyembuhkan mereka dan menyelesaikan masalah mereka. But then they would die. Dan setelah itu mereka akan mati. So even knowledge about their health is a good thing, but it's not the best thing. Jadi walaupun pengetahuan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi itu bukanlah sesuatu yang terbaik. The best thing is to give them knowledge that they can use forever. Yang terbaik adalah memberikan mereka pengetahuan yang mereka bisa pakai selamanya. And that knowledge comes through Jesus Christ. Dan pengetahuan itu adalah pada saat datang kepada Yesus Kristus.
If all we're doing is focusing on people's bodies, we will have them live longer only here on earth. Apabila kita pada saat melakukan treatment, kita hanya berfokus kepada tubuh seseorang, kita hanya menyembuhkan mereka pada saat mereka berada di dunia ini. But if we use our knowledge about health to lead people to Christ, we can lead them to live forever. Tetapi apabila kita menggunakan pengetahuan itu untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka dan mereka akan hidup selamanya. And people think that you need to have special training or special knowledge in order to do this. Dan orang-orang banyak berpikir bahwa kita memerlukan special training atau pengetahuan yang spesial untuk melakukan hal ini. But the treatments that God has taught us are all very simple. Tetapi The treatments. pelatihan atau treatment yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya sangat sederhana. There are treatments that our church has known about for many, many years more than the doctors know. Treatment yang diketahui oleh gereja-gereja kita bertahun-tahun yang lalu, perawatan yang diketahui oleh gereja-gereja kita beberapa tahun yang lalu, itu More than the doctors know. Lebih banyak daripada yang diketahui oleh dokter-dokter saat ini. These treatments are so simple. Like I said, you don't need to have special training to know about them. Perawatan ini sangat sederhana, bahkan kita tidak perlu memiliki training khusus untuk mengetahuinya. And for the past 3 weeks, my family and many of my friends have been here in your country teaching people about these treatments. Dan bahkan selama 3 minggu pada saat keluarga saya dan teman-teman berada di negara ini, di negara kita ini, kami dapat mengajarkan kepada mereka bagaimana melakukan perawatan ini selama 3 minggu. And while part of our team was here doing dental work, another portion was here to do medical work. Jadi pada saat sebagian daripada tim ini sedang melakukan perawatan terhadap gigi, sebagian daripada tim ini juga melakukan perawatan ini melakukan perawatan medical medicine. So one thing I noticed with our medical work is the problems that people were coming to us for were very simple. Jadi pada saat tim yang melayani secara perawatan medical itu menemui orang-orang yang datang kepada mereka, ternyata mereka menemukan bahwa masalah-masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang sederhana. And we would just ask them a number of simple questions to find out how to treat them. Dan kami hanya menemukan melalui beberapa pertanyaan bagaimana untuk menyembuhkan mereka. How many have heard of New Start? Berapa dari kita yang pernah mendengar tentang New Start? All of you that have raised your hands, you can be just as effective with leading people to good health as I can be. Beberapa dari kita yang mengangkat tangan pada saat ini dapat melakukan dengan lebih efektif tentang New Start dan melakukan seperti apa yang saya lakukan. Because that's what I have been doing for the past 2 weeks here in Indonesia. Karena itulah yang saya bagikan selama 2 minggu saya berada di Indonesia. When someone comes to me and says, "Doctor, I have a headache," my first question is, how much water are you drinking? Jadi pada saat ada orang yang datang kepada saya yang bertanya, "Pastor, dokter, saya punya masalah dengan sakit kepala," dan saya akan mengajukan pertanyaan yang sederhana, berapa banyak air yang Anda minum? I ask them, "What job do you have?" And many times they tell me, "I'm a farmer, I work outside." Dan saya akan bertanya pekerjaan jenis apa yang kau kerjakan, dan banyak dari mereka yang berkata bahwa saya adalah seorang petani dan saya bekerja di lapangan. And I find out how little water they're drinking. Dan kami menemukan bahwa mereka meminum air dalam jumlah yang sedikit. So even though I can give them a pill to take away their headache, jadi walaupun saya memberikan mereka pil untuk menyembuhkan sakit kepala mereka, I can talk to them about drinking more water so that they can prevent their headaches in the future. saya dapat mengatakan ke mereka untuk minum air lebih banyak agar mereka dapat menyembuhkan masalah sakit mereka di waktu yang akan datang. But they didn't need me to do that for them. Tetapi dia tidak memerlukan saya untuk melakukan itu. You can just as easily stand in my place and give that advice. Anda dapat berdiri di tempat saya dan memberikan idea seperti itu.
So today I wanted to teach you a little bit something about your body that you can share with others. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membagikan kepada kita sedikit tentang pengetahuan tentang tubuh kita supaya kita bisa membagikan itu kepada orang lain. But we're going to take this physical lesson and learn about how to apply it spiritually. Dan kita akan mempelajari tentang pelajaran fisikal tubuh kita untuk dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. So I wanted to talk to you today about our eyes. Dan pada saat ini saya ingin berbicara kepada kita tentang mata. Now we have two other doctors visiting with us this weekend. They are eye specialists. Pada saat ini kita memiliki 2 orang dokter yang ikut bersama-sama dengan kita di weekend ini dan mereka adalah dokter mata, spesialis penyakit mata. The eye is not my specialty, but I know a little bit. Mata bukan spesialiti saya, tetapi saya mengetahui tentang itu sedikit. Inside our eye, we have special structures called cones. Di dalam mata kita, kita memiliki struktur yang spesial yang disebut dengan cone. It's seperti ice cream cone, Yeah, like an ice cream cone. seperti ice cream. These cones help us to see light that is colored. Cone ini membantu kita untuk melihat cahaya dalam berbagai warna. So when light enters our eye and hits these cones, a signal goes to our brain. Jadi pada saat ada cahaya yang mengenai mata kita dan masuk ke dalam cone ini, mata kita mengirim signal ke otak. And our brain registers what color has entered into the eye. Dan otak kita akan mengatakan kepada kita warna apa yang kita lihat. But we see many different kinds of colors. Tetapi kita melihat begitu banyak tipe warna. So our body needs more than one kind of cone. Jadi tubuh kita membutuhkan lebih dari satu cone. We actually have 3 different cones inside our eyes. Pada dasarnya kita memiliki 3 cone yang berbeda di dalam mata kita. One kind of cone helps us to see red. Satu dari cone itu membantu kita untuk melihat warna merah. Another cone helps us to see green. Cone yang lainnya membantu kita untuk melihat warna hijau. And the third kind of cone helps us to see blue. Dan cone yang satu lagi membantu kita untuk melihat warna biru. So even though we only have 3 structures to help us see color, we can see the whole rainbow of colors. Jadi walaupun mata kita hanya memiliki 3 cone yang simple untuk melihat warna, tetapi itu membantu kita untuk melihat berbagai macam warna seperti warna pelangi. This is because when, for example, when yellow light enters our eye, it activates the red and the green cones. Itu dikarenakan misalnya pada saat ada warna kuning masuk ke mata kita, itu mengaktifkan cone untuk warna merah dan warna biru. Or if green and blue light enters our eyes, we see a color that is in between green and blue. Dan begitu pula pada saat warna biru dan hijau masuk ke dalam mata, antara warna biru dan hijau masuk ke dalam mata kita, dia membantu kita untuk melihat warna di antara warna-warna itu. But for these different colors, you have a specific wavelength for that light. Dan untuk setiap warna-warna yang spesifik, mereka memiliki ukuran-ukuran tersendiri daripada warna-warna itu. But something interesting happens when our eye sees red light and blue light together. Dan sesuatu yang menarik terjadi pada saat mata kita melihat warna merah dan warna biru secara bersamaan. Because red light is on one end of the spectrum and blue light is on the other. Karena warna merah adalah awal daripada spektrum warna dan warna biru adalah akhir daripada spektrum warna. We talked about red and green and how yellow is in between. Kita melihat tentang merah dan hijau dan bagaimana kuning yang ada di tengah-tengahnya. But if you have red and blue, you see a different color that you don't see in between. Karena pada saat kita melihat merah dan biru, maka di antara warna ini kita akan melihat berbagai warna yang tidak pernah kita lihat. You'll actually see a color that is seen inside your brain, not inside your eye. Kita melihat warna itu bukan dari mata kita, tetapi dari pikiran kita. Can anyone guess what color that is? Ada yang bisa tahu warna apa di antara merah dan biru? Purple, that's right. Ungu, itu benar. Think about how that applies to our spiritual lives. Mari kita aplikasikan ini di dalam kehidupan kerohanian kita. What does blue represent? The law.
Hukum. How can you show that from the Bible? Bagaimana kita menunjukkan itu dari dalam Alkitab? It's easy for us to come up with an answer off the top of our head. Ini sangat mudah bagi kita untuk menjawab pada saat itu datang ke dalam pikiran kita. But if you can't show someone from the Bible, it's not as useful. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan itu dari dalam Alkitab, maka itu akan menjadi jauh lebih berguna. So can anyone think of the Bible verse where you can find that? Jadi ada dari kita yang mengetahui di ayat mana kita bisa menemukan tentang warna biru? I heard it. Berapa? Exodus 24 verse 12. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Where's the blue in this verse? Anyone else? Ada lagi? Oh, tunggu. That's fine. They're looking for. Good, I heard it over there. Itu benar. Bilangan 15 ayat 39. Numbers chapter 15 Mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 15 and verse 39. dan ayat yang ke-39. Go ahead and read it. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. So what is it that blue is to remind us of? Jadi apa yang dilambangkan oleh warna biru? The commandments of God. Ke-10 hukum Tuhan. What about red? Bagaimana dengan merah? Sin, Christ's sacrifice. How do you show that from the Bible? Bagaimana kita menunjukkan itu di dalam Alkitab? Good. Isaiah 1:18. Betul, Yesaya 1 ayat 18. Yes. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berpekara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. What about purple? Bagaimana dengan ungu? Many people say that purple represents royalty, but how do you show that from the Bible? Banyak orang yang mengatakan bahwa warna ungu itu mewakili royalti, kesetiaan. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan itu dari dalam Alkitab? Well, I'll save you some time. Let's go to John chapter 19. Oke, saya ingin menunjukkan Anda saat ini di dalam Yohanes pasal 19. Mari kita buka Yohanes pasal 19. Go ahead. 2 and 3, yes. Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. So what does purple represent? Jadi apa yang dilambangkan oleh warna ungu? Royalty. Itu adalah royalti, So think kesetiaan. about our eye. We talked about how our eye sees blue and red, and together we see purple. Jadi tadi kita membicarakan bagaimana mata kita melihat warna merah dan warna biru, dan diantaranya kita bisa melihat warna ungu. So when we want to see God, we have to look at the blue of God and the red of God. Jadi pada saat kita ingin melihat Tuhan, kita harus melihat kepada warna merah Tuhan dan warna biru Tuhan. When we look at God's law and God's sacrifice, we see something special. Pada saat kita melihat kepada hukum-hukum Tuhan dan kita melihat kepada pengorbanan Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang spesial. When we see these two things in proper balance, that is when we can see God as our King. Pada saat kita bisa melihat ini dengan seimbang, disitulah kita bisa mendapati bahwa Tuhan adalah Raja kita.
Now, this is actually something that you can find in other parts of the Bible. Ini juga merupakan sesuatu yang bisa kita temukan di bagian lain daripada Alkitab. We'll look at two of them today. Kita akan melihat dua di antaranya. Turn with me to Matthew chapter 4. Mari kita buka di dalam Matius pasal 4. Matthew chapter 4 verses 5 and 6. Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Yes. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. So here we have the story of Jesus' temptation in the wilderness. Jadi di sini kita bisa mendapati cerita tentang bagaimana pencobaan Yesus di padang gurun. And this is the second temptation that Jesus faced. Ini adalah pencobaan kedua yang dihadapi oleh Yesus. And you'll notice that Satan is actually quoting a Bible verse. Dan kita bisa lihat bahwa bagaimana setan juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. What Bible verse is he quoting? Apa yang ayat Alkitab yang mana yang diambil oleh setan? Ada yang tahu? Psalm 91. Mazmur 91. What verses? Do you know? 11 and 12. Yes. Psalm 91 verses 11 and 12. Now keep your finger in Matthew 4. I want you to compare it with Psalm 91 verses 11 and 12. Kita tetap di Mazmur 91, tapi saya juga ingin Anda membandingkan dengan Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Yeah. Oke, dan mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Now, do you see any differences between what the Bible says and what Satan said? Anda bisa melihat perbedaan antara apa yang dikatakan oleh Alkitab dan apa yang dikatakan oleh setan? Yes, what is the difference? Ya, apa perbedaannya? Yes, there is a phrase that Satan took out of the Bible. Ada bagian yang setan keluarkan daripada Alkitab. And this is actually a very important lesson for us. Dan ini sebenarnya adalah pelajaran yang penting bagi kita. If you think about it, every word that Satan said came out of the Bible. Kalau saudara pikirkan, setiap kata yang diucapkan oleh setan itu keluar dari Alkitab. Every word that he said was true. Setiap perkataan yang dia katakan itu adalah benar. But he left something out, Tetapi kita melupakan satu hal. and that made it false. Dan itu yang membuat apa yang dia katakan menjadi salah. Think about it. If you're not very familiar with this verse and you just heard someone say it to you, Coba bayangkan ini, apabila saudara tidak terlalu familiar dengan ayat ini dan hanya mendengarkan ada seseorang yang mengatakan itu kepada kita, and that person told it to you, but they left something out. pada saat orang lain itu mengatakan kepada kita dan dia melupakan bagian yang lain. If you're only a little bit familiar with the verse, you might think that what they said was actually true. Kalau kita tidak begitu terbiasa dengan ayat-ayat itu, kita akan berpikir bahwa apa yang dia katakan memang benar. But a half-truth is not really true. Tetapi pada saat kita melihat kepada kebenaran, ternyata itu tidak sepenuhnya A benar. half-truth really is a full lie. Dan kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran yang mereka miliki hanya setengah-setengah. So just like we were saying earlier about the red and the blue together, helping us to see the purple, Seperti halnya pada saat kita melihat merah dan biru bersama-sama dan kita melihat warna ungu. here we see Satan trying to remove a portion of this formula. Dan saat ini kita melihat setan mencoba untuk menghilangkan
sedikit bagian daripada formulanya. Let's look at Deuteronomy 28:9. Mari kita lihat di dalam Ulangan Deuteronomy 28:9. Ulangan 28 ayat Yes. Ulangan 28 ayat 9. Go ahead and read. Ulangan 28 ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. So here, what does it say it means to walk in God's ways? Apa yang dikatakan ayat ini tentang berjalan di jalan Tuhan? It says, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. Ayat ini mengatakan apabila kita tetap memelihara hukumnya dan apabila kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. So what did it mean for Satan to take out that phrase when he quoted it to Jesus? Jadi apa artinya bagi setan untuk menghilangkan bagian dari ayat ini ketika dia berkata kepada Yesus? It actually meant that Satan was saying God would protect Jesus even though Jesus was breaking God's commandment. Itu menunjukkan bahwa seolah-olah Allah akan tetap menjaga Yesus walaupun Yesus tidak menjaga hukum-hukumnya. He was trying to show Jesus you can take the blue away and enjoy the benefits of the red. Jadi itu seolah-olah menunjukkan kepada Yesus engkau dapat menghilangkan yang warna biru, tetapi engkau tetap dapat menikmati keuntungan daripada melihat warna merah. And there's actually a reason why Satan used that temptation against Jesus in the wilderness. Dan juga ada alasan lain kenapa setan menggunakan ini untuk mencoba Yesus di padang gurun. Because he did the same thing to Eve in the Garden of Eden. Karena dia melakukan hal yang sama kepada Hawa di Taman Eden. Satan told Eve 3 lies in the Garden of Eden. Setan mengatakan kepada Hawa 3 kebohongan di Taman Eden. He told Eve that she would not die, Dia mengatakan kepada Hawa bahwa dia tidak akan mati. but Eve already had eternal life. Karena pada saat itu Hawa sudah memiliki kehidupan yang kekal. He told Eve that she would be like God, knowing good and evil. Dia berkata kepada Hawa bahwa Hawa akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. That mankind was already created in the image of God. Karena pada saat itu mereka sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. He told Eve that her eyes would be opened. Dia katakan kepada Hawa bahwa matanya akan terbuka. But the reality was that it was Satan who was blind because of sin. Tetapi pada dasarnya bahwa mereka akan menjadi buta dikarenakan dosa mereka. So if you think about those lies, Satan was actually trying to give Eve things she already had. Jadi saudara lihat bagaimana setan membohongi Hawa, dia seolah-olah ingin Hawa memiliki sesuatu yang sebenarnya dia sudah miliki. And he was trying to show her that she could enjoy those things without following God's law. Dan dia ingin menunjukkan kepada Hawa bahwa Hawa dapat menikmati semua ini tanpa harus menurut kepada Tuhan. Even in the Garden of Eden, Walaupun di Taman Eden, Satan was trying to take away the blue from the picture of God. setan berusaha untuk menghilangkan biru atau hukum Tuhan daripada gambaran Tuhan. This continues even today. Dan itu terus berlangsung bahkan sampai pada hari ini. And we can see that in Revelation 17. Dan kita bisa melihat itu di dalam Wahyu pasal 17. Revelation 17 verse 4. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ayatnya yang keempat. Wahyu 17 ayat yang keempat, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Here we have 2 colors. Sekarang kita punya 2 warna. What colors do we see? Warna apa yang kita lihat di sini? We see purple and scarlet. Kita lihat ungu dan ungu kirmisi. What color was missing? Warna apa yang hilang?
Blue. biru. Is there a system or power in this world today that is trying to take away God's commandments? Apakah ada hal yang berhubungan dengan hal ini di mana setan saat ini mencoba untuk menghilangkan hukum Tuhan? We hear it even now that people are talking about how we have to change our day of worship to Sunday. Kita bahkan mendengarkan sekarang banyak orang yang berkata bagaimana kita harus merubah hari perbaktian kita dari hari Sabat menjadi hari Minggu. And that problem was something that John saw in a vision almost 2,000 years ago. Dan masalah yang sama itu adalah yang dilihat di dalam penglihatan Yohanes 2000 tahun yang lalu. But God has an answer to this power, Tetapi Allah memiliki jawaban atas kekuatan ini. and that is found in the three angels' messages. Dan itu bisa ditemukan di dalam pekabaran 3 malaikat. In my closing thought here, I wanted to show you the red and the blue in the third angel's message. Dan pada saat ini saya ingin kita melihat warna merah dan warna biru yang terdapat di dalam pekabaran 3 malaikat. Let's go to Revelation 14. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 14. Revelation 14 verse 12. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Do you see blue in this verse? Apakah saudara melihat warna biru dalam ayat ini? Yes, it's keeping the commandments of God. Ya, itu adalah memelihara hukum Allah. What about red? Yang bagaimana dengan warna merah? The faith of Jesus. Iman kepada Yesus menunjukkan warna merah. Because it is by faith that we accept his sacrifice into our lives. Karena hanya melalui iman kita akan menerima pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. So that was the thought I wanted you to remember today. Dan ini adalah pemikiran yang saya ingin untuk saudara-saudara ingat mulai pada hari ini. When we present blue and red before the world, Pada saat kita menunjukkan warna biru dan warna merah kepada dunia. that is when the world will be able to accept Christ as King. Dan itulah saatnya dunia akan siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Thank you very much. Tuhan memberkati.